Halo, selamat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi bersama Lause Helen dan juga Lause Abed. Hari ini kita mau beribadah, sekolah minggu kita beribadah kepada Tuhan. Anak-anak semua sudah siap hari ini buat ibadah? Sudah? Atau masih ngantuk Lause? Enggak ya? Semuanya udah siap ya untuk beribadah kepada Tuhan? Bagus, semua udah pakai baju yang rapi? Sudah. Semuanya sudah cari tempat duduk yang tenang, yang nyaman? Udah. Semuanya sudah bersuka cita? Sudah, puji Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita bersukaria. Yuk bertepuk tangan bersama-sama Lause Helen ya. Kita mau puji Tuhan bersama-sama. Mari kita bersukaria tapi pakai gerakan. Yuk ikutin Lause Helen ya gerakannya ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, ambil sikap yang baik. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Anak-anak ikuti Lause Helen berdoa ya.
Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh bangun pagi dengan keadaan yang sehat. Kami juga bersyukur kalau hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong kami untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, mau anak-anak tunjukin tangannya. Mana tangannya? Ke depan coba. Wih, pintar semua. Sekarang tunjuk kakinya. Coba mana kakinya? Nih kaki. Pintar. Sekarang kepalanya. Ih, pintar juga semuanya. Kalau hidung. Wah, hidung lo Helen ketutupan masker. Anak-anak bisa pegang hidung masing-masing. Mana hidungnya? Pintar. Mulut. Mana mulut? Ih, pintar juga. Terakhir, mata. Mana mata? Pintar semua. Nah, anak-anak, tangan kita, kaki kita, mata kita, semuanya yang ada di tubuh kita ini, yang nyiptain siapa? Benar, yang nyiptain Tuhan. Tuhan ciptain tangan kita, Tuhan ciptain kaki kita, mulut kita, mata kita. Untuk apa? Untuk menyenangkan Tuhan. Jadi kita nggak boleh bikin Tuhan sedih dengan tangan kita, dengan kaki kita. Nggak boleh. Mari kita mau menyenangkan Tuhan ya, lewat tangan kita, kaki kita untuk memuji Tuhan. Ayo kita masih berdiri anak-anak. Kita mau memujikan, hati-hati gunakan tanganmu. Ikutin gerakan Lo Helen lagi, oke? Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Oke anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak boleh duduk kembali. Anak-anak bisa duduk tenang, duduk yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, sebelum kita mendengar firman Tuhan, Lotion Natali mau ajak kita untuk berdoa. Kita minta tolong Tuhan supaya kita bisa konsentrasi dan mengerti firman Tuhan. Yuk, sikap doa yang baik, dengan hormat, kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan berkati, Tuhan tolong kami supaya kami mengerti firman-Mu. Berkati juga Lotion Natali yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, Lotion Natali mau tanya, kalau kita disuruh memilih, pastinya kita memilih yang baik bukan? Tidak ada satu orang yang memilih yang jelek. Kalau hari ini Lotion Natali kasih pilihan. Kita lebih suka dipuji atau
kita suka diejek? Pilih yang mana? Dipuji atau kita suka diejek? Pastinya kita suka dipuji ya. Dipuji cantik, dipuji baik, dipuji ganteng, dipuji pintar, dan lain sebagainya. Kita suka dipuji. Nah, hari ini Lucy Natali punya seorang teman. Dia ini dipuji banyak orang. Dia disukai oleh semua orang. Kalian tahu namanya siapa? Siapa namanya? Ada yang tahu? Kalau gambarnya seperti ini namanya siapa? Ada yang tahu? Iya, Robin Hood. Kenapa ya dia disukai oleh banyak orang? Kita mau sama-sama lihat ya. Robin Hood ini ialah seorang pahlawan. Ia seorang pahlawan yang suka menolong rakyat yang miskin. Apa yang dilakukan Robin Hood untuk menolong mereka? Robin Hood menolong mereka dengan mencuri harta orang-orang kaya. Lalu Robin Hood memberikannya kepada orang-orang miskin. Nah, adik-adik, orang-orang miskin itu sangat senang dan memuji Robin Hood karena mereka ditolong olehnya. Anak-anak, tadi kita melihat Robin Hood ini disukai oleh semua rakyat. Karena apa? Iya betul, Robin Hood menolong rakyat yang sedang mengalami kesusahan. Ketika raja mereka memeras, mengambil uang dari rakyat yang begitu banyak, Robin Hood menolong mereka dengan cara apa? Iya, betul sekali. Mencuri. Wah, Robin Hood disukai oleh semua orang. Tapi, Lucy Natali mau tanya sama kalian, apakah tindakan Robin Hood itu benar? Tidak. Manusia menyukai apa yang dia lakukan, tapi di hadapan Tuhan itu sesuatu yang salah. Itu sesuatu yang berdosa. Tuhan tidak suka pada setiap orang yang melakukan pencurian. Seperti dalam firman Tuhan Keluaran 20 ayat yang ke-15 dikatakan, jangan mencuri. Jangan mencuri. Nah, kalau kita berbicara mencuri, apa toh mencuri itu? Mencuri adalah mengambil milik orang lain tanpa izin. Mengambil milik orang lain tanpa izin. Itu dikatakan mencuri. Dan Tuhan tidak suka kita mencuri. Sekalipun tujuannya seperti Robin Hood tadi, untuk menolong orang ataupun untuk kesenangan kita sendiri. Nah, anak-anak di Alkitab itu diceritakan tentang seseorang yang mencuri, mengambil milik orang lain. Siapa dia? Dia adalah Zakeus. Anak-anak di sebuah kota Yeriko ada seorang yang bernama Zakeus. Zakeus ini orangnya kaya. Zakeus ini mempunyai harta yang banyak sekali. Tapi Zakeus ini dibenci oleh orang-orang Yahudi. Mereka tidak suka dengan Zakeus. Karena apa? Pekerjaan Zakeus. Zakeus ini bekerja sebagai kepala pemungut cukai. Kalau zaman sekarang itu kantor pajak. Nah, sebagai kepala pemungut cukai, Zakeus ini memerintahkan semua anak buahnya untuk apa? Untuk menarik pajak cukai itu kepada orang-orang Yahudi dan menyerahkannya kepada siapa? Kepada
orang-orang Romawi yang menjadi musuhnya orang-orang Yahudi. Zakeus ini tidak hanya menarik pajak, tetapi anak-anak tahu enggak? Ketika dia menarik pajak, seringkali Zakeus ini menarik lebih dari apa yang menjadi tugasnya. Ketika dia bertemu dengan orang Yahudi, ketika orang Yahudi itu datang ke kantor pajak, ketika mereka mau membayar pajak, mereka berkata, "Tuan, saya tidak punya uang segitu banyak untuk saya boleh bayar kepada Tuhan." Anak-anak tahu apa yang dilakukan oleh Zakeus? Zakeus tidak mau tahu. Dia berkata, "Pokoknya kamu harus membayar." Kalau mereka tidak mau bayar, kalian tahu enggak apa yang dilakukan Zakeus? Zakeus memerintahkan anak buahnya untuk memukul orang-orang Yahudi, bahkan merampas semua harta yang ada di rumahnya untuk membayar pajak. Sehingga ketika Zakeus lewat, banyak orang yang kemudian membuang muka, tidak mau lihat. Bahkan ada orang yang kemudian menghina Zakeus. Mereka tidak suka sama Zakeus. Nah, suatu kali di kota Yeriko terdengar sebuah kabar yang besar. Karena Yesus mau melewati kota Yeriko. Ketika semua orang yang ada di Yeriko membicarakan bahwa Yesus itu yang dulunya itu loh pernah menolongku. Yesus yang sudah membangkitkan orang mati. Yesus yang sudah menyembuhkan orang lumpuh. Yesus yang sudah memberi makan banyak orang. Itu mau datang di kota kita. Banyak orang kemudian mempersiapkan diri untuk menyambut Yesus. Nah, di tengah-tengah keributan orang yang sedang mempersiapkan diri, Zakeus mendengar. Zakeus itu memperhatikan orang-orang berbicara bahwa ada siapa yang mau datang? Tuhan Yesus. Maka Zakeus ini ketika di rumah dia berpikir, aku tahu sih, Yesus itu hebat. Aku tahu dia bisa menyembuhkan banyak orang. Aku tahu dia berkuasa. Kayak apa ya Yesus yang mereka sebut-sebut itu? Maka tiba hari H. Semua orang berkumpul di kota Yeriko menyambut Tuhan Yesus, termasuk Zakeus. Anak-anak tahu, Zakeus ini memiliki tubuh yang pendek daripada orang-orang pada waktu itu. Dia lebih pendek tubuhnya. Maka ketika orang-orang itu berkerumun banyak, ketika Yesus itu lewat, Zakeus itu gak bisa lihat. Dia sudah loncat-loncat, dia sudah gini-gini, dia sudah jinjit-jinjit, dia sudah mencari-cari tempat. Tapi kota itu penuh dengan orang. Maka Zakeus punya ide supaya bisa melihat Tuhan Yesus. Dia lihat ada sebuah pohon. Maka cepat-cepat Zakeus itu lari ke arah pohon itu. Dengan tubuhnya yang pendek, dia naik cepat-cepat ke atas pohon. Supaya apa? Supaya dia bisa melihat jelas Tuhan Yesus. Anak-anak Zakeus melihat dari atas pohon Yesus yang dibicarakan oleh banyak orang. Ketika Zakeus sedang melihat, tiba-tiba Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, turunlah. Hari ini juga aku akan menumpang di rumahmu." Anak-anak, Zakeus belum pernah ketemu dengan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus mengenal Zakeus. Ketika Zakeus mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus, maka Zakeus cepat-cepat dia turun dari pohon itu. Dia turun, kemudian dia sukacita.
Dia mengatakan, Tuhan, hari ini juga kalau aku mengambil dari apa yang menjadi milik orang-orang miskin ini, maka aku akan memberikan setengah hartaku kepada orang miskin ini. Kalau aku menarik mereka, membayar mereka lebih, maka aku akan kembalikan 4 kali lipat. Anak-anak, ketika semua orang yang tadinya mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan menumpang di rumah Sakeus, banyak orang yang tidak setuju. Banyak orang yang berkata, kenapa Tuhan Yesus mau pergi ke rumah Sakeus? Bukankah masih ada rumah yang lain yang bisa Tuhan Yesus tumpangi? Tapi anak-anak, ketika Sakeus bertemu dengan Tuhan Yesus, ketika Sakeus melihat kasih Tuhan Yesus yang besar, maka saat itu Sakeus bertobat. Sakeus mau menyerahkan setengah harta miliknya. Bahkan dia memberikan 4 kali lipat. Ketika dia menarik lebih dari apa yang mereka miliki. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita melihat bagaimana Sakeus itu bisa berubah. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengasihi Sakeus itu merubah hidup Sakeus, membuat Sakeus menjadi anak Allah. Dan ketika Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa orang ini pun adalah anak Abraham, dan Yesus berkata bahwa Dia datang bukan untuk mencari dan menyelamatkan orang yang benar, tetapi Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang butuh obat bukan orang sehat, tetapi siapa? Orang sakit. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini Lucy Natalie juga mau ajak anak-anak. Tuhan Yesus juga mengasihi anak-anak. Tuhan Yesus mau kalian memiliki kehidupan yang lebih baik. Kalian memiliki kehidupan yang berbeda di tengah-tengah dunia ini. Hari ini firman Tuhan mengatakan, jangan mencuri. Jangan mencuri. Berarti tadi apa Lucy Natalie katakan? Mengambil milik orang lain tanpa izin. Misalnya, apa? Ketika di rumah, mengambil makanan kakak, adik, tanpa izin. Itu mencuri enggak? Mencuri. Mengambil uang mama untuk beli jajan tanpa seizin mama, mencuri enggak? Itu mencuri. Ketika di sekolah, mengambil pensil, pulpen, penghapus milik teman. Lah gimana Lause? Aku pinjem nggak dipinjemin, ya udah aku ambil aja. Itu mencuri enggak? Itu mencuri. Karena apa? Kita mengambil tanpa izin dia. Terus apalagi ketika di sekolah? Mencontek. Itu juga dikatakan mencuri. Mencuri jawaban teman kita. Nah, hari ini ketika kita ada di rumah, ketika kita ada di sekolah, baik sekolah online ataupun saat ini anak-anak yang sudah datang ke sekolah onsite, kita mau belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Kita mau hidup menyenangkan Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan dengan kehidupan kita yang menyenangkan Tuhan. Ingat firman Tuhan hari ini, jangan mencuri. Biarlah firman Tuhan ini boleh kita ingat-ingat, kita simpan dalam hati kita, dan kita lakukan. Ayat hafalan kita hari ini, yuk semuanya dibuka Alkitabnya. Keluaran 20 ayat 15. Keluaran 20 ayat 15. Sudah? 1, 2, 3. Jangan mencuri. Pendek ya? Kalau gitu kita tutup Alkitab kita. Kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3.
Keluaran 20 ayat 15. Jangan mencuri. Biarlah kita ingat firman Tuhan ini, kita simpan dalam hati dan kita lakukan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, tolong kami untuk mengingat, menyimpan firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Biarlah ketika kami di rumah, ketika kami di sekolah, kami memiliki hidup yang menyenangkan Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang melakukan kebenaran. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak menjadi anak yang mencuri, tetapi kami boleh menjadi anak yang menyenangkan Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk terus bersyukur di setiap apapun yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Anak-anak, kita hari ini juga memberikan persembahan. Anak-anak boleh siapkan persembahannya. Kalau anak-anak bisa memasukkan dalam amplop, bisa disimpan dulu. Nanti kalau ke gereja, kita bawa persembahan itu ke gereja. Atau anak-anak juga bisa minta tolong sama mama atau papa untuk transfer ke rekening gereja yang ada di sini ya. Oke, kita mau memuji Tuhan kembali. Kita memujikan, beri syukur. Berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Nah, anak lipat tangan, tutup mata. Nggak usah ikutin loh saya berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan. Tuhan, berkati persembahan ini. Kiranya apa yang kami berikan menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa, mengucap syukur kalau hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberkati kami dalam melakukan aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ibadah hari ini sudah selesai. Anak-anak boleh melanjutkan aktivitas kembali. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Bye-bye.